Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kalkulus 1 dalam subtopik pertasamaan dan nilai mutlak. Menentukan solusi persamaan seperti ini sering menjadi masalah klasik saat belajar matematika. Semua yang belajar matematika hampir pasti familiar dengan soal-soal seperti itu. Solusi yang diperoleh seringkali berupa suatu atau beberapa bilangan real. Jadi 0 bilangan real artinya tidak ada solusi, 1 bilangan 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan solusi dari permasalahan seperti ini kita sebut sebagai pertaksamaan. Solusinya seringkali adalah berupa interval atau gabungan dari beberapa interval dari bilangan real. Artinya suatu interval yang berisi bilangan-bilangan real. Kalau yang di atas tadi ini persamaan, solusinya beberapa bilangan real, seringkali begitu pada umumnya. Sedangkan pertaksamaan seperti ini seringnya solusinya adalah berupa interval, berupa kumpulan tak hingga banyaknya bilangan real dalam suatu interval tertentu. Kita awali subbab pertaksamaan ini dengan mengenalkan interval dan bagaimana menyelesaikan suatu pertaksamaan. Secara umum, interval dibagi menjadi dua jenis, dua kategori, yaitu interval terbuka dan interval tertutup. Yang pertama adalah interval terbuka. Ada ketaksamaan X seperti ini, X lebih dari A kurang dari B. Itu dia sebenarnya memuat dua hal. Yang pertama X lebih dari A dan yang kedua X kurang dari B. Penghubungnya adalah dan, sehingga X ini harus memenuhi dua sifat ini. Dia lebih besar dari A sekaligus kurang dari B. Ketaksamaan ini melahirkan interval terbuka yang memuat semua bilangan antara A dan B tidak termasuk A dan B. Intervalnya adalah seperti ini. Dari contohnya seperti ini ya. X-nya misalkan dari min 1 sampai 6, tidak termasuk min 1, tidak termasuk 6. Maka dari sini kita sebut sebagai interval terbuka. Selanjutnya adalah interval tertutup. Contohnya adalah ini dari min 1 sampai 5 termasuk min 1 termasuk 5. Tandanya kita gunakan kurung siku seperti ini. Untuk yang terbuka tadi kita tandanya adalah kurung buka seperti ini. Ketaksamaan yang menghasilkan interval ini adalah seperti ini, X dari A sampai B termasuk A termasuk B. Jadi sama seperti yang terbuka tadi, hanya saja tandanya sekarang mengandung unsur sama dengan. Di tabel ini kita melihat beberapa jenis dari interval yang akan kita pelajari ya, yang akan seringkali kita temui mungkin selama jadi mahasiswa. Yang kiri adalah notasi himpunannya, yang tengah adalah notasi interval, sedangkan yang kiri menyatakan grafik dari notasi interval atau notasi himpunan yang di sebelah kirinya. Yang pertama ini adalah himpunan semua X, demikian sehingga X lebih dari A dan X kurang dari B, tidak termasuk A, tidak termasuk B. Kita menuliskannya seperti ini. Karena tidak termasuk A, kita tulis buka kurung A, kurungnya kurung biasa. Karena tidak termasuk B, maka kita tulis B tutup kurung, kurungnya juga kurung biasa. Grafiknya adalah seperti ini. Jadi dari A sampai B dan semuanya, semua bilangan antara A sampai B kita tebali ini di garisnya. Yang kedua adalah himpunan semua bilangan real X dari A sampai B termasuk A termasuk B. Kita gunakan notasi kurungnya kurung siku buka begini. A artinya A ikut, kemudian B ditutup dengan kurung siku juga, artinya B nya ikut. Notasi grafiknya adalah seperti ini. Ini seperti sama persis seperti yang dipelajari di SMA ya, di SLTA. Sedangkan yang gabungan ya, kalau yang atas ini
terbuka, yang bawah tertutup. Bagaimana dengan setengah terbuka, setengah tertutup, setengah terbuka seperti ini? Notasinya ini adalah kurang dari sama dengan, yang di sini adalah kurang dari saja, artinya B tidak ikut, yang di sini artinya A ikut. Sehingga notasi dari intervalnya adalah seperti ini. Dan gambarnya adalah seperti ini, A-nya dibuka dengan kurung siku, B-nya tandanya seperti ini di grafiknya, ditutup dengan menggunakan kurung biasa. Begitu juga dengan yang ini, sama analog. Yang agak berbeda dari beberapa interval sebelumnya adalah interval yang melibatkan ketakhinggaan. Ini adalah himpunan semua bilangan real X yang kurang dari atau sama dengan B. Kita tulisnya seperti ini. Notasinya adalah dari min tak hingga. Ingat, kalau kita punya interval yang melibatkan suatu ketakhinggaan, baik itu min tak hingga ataupun tak hingga, maka si tak hingga atau min tak hingga tersebut pasti tidak akan pernah menjadi bagian dari himpunan. Dia kurungnya pasti kurung biasa, tidak pernah kurung siku. Kenapa? Di sini karena min tak hingga maupun tak hingga itu dia bukan bilangan real. Jadi kalau saya katakan himpunan semua bilangan real X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan B, pasti min tak hingga, atau nanti kalau melibatkan seperti ini sehingga kita bisa menuliskan tak hingga, notasi tak hingganya pasti tidak akan ikut karena tak hingga bukan bilangan real. Notasinya seperti ini untuk yang ada sama dengannya di B, yang tidak ada sama dengannya jadi hanya X kurang dari B seperti ini. Kemudian untuk X lebih besar sama dengan A, di A nya di sini kurungnya kurung siku. Kemudian untuk X lebih dari A, kurungnya kurung biasa. Sedangkan R, himpunan semua bilangan, kita tuliskan seperti ini. Kalau di grafiknya, gambar grafiknya ya merentang dari min tak hingga sampai tak hingga seperti ini. Jadi gambarnya adalah suatu garis yang tebal, berarti semuanya tebal dari kiri sampai kanan. Sebagaimana halnya menyelesaikan persamaan, menyelesaikan pertaksamaan juga dilakukan langkah demi langkah hingga himpunan penyelesaiannya muncul gitu ya, terlihat. Kita dapat melakukan beberapa operasi aljabar pada kedua ruas di pertaksamaan tersebut tanpa merubah himpunan penyelesaian dari pertaksamaan yang dimaksud. Lebih jauh lagi ya, kita bisa melakukan 3 hal mendasar ini. Yang pertama, menambahkan suatu bilangan ke masing-masing suku. Saya punya suatu persamaan, misal suatu pertaksamaan X kurang dari 2X kuadrat dikurangi 5. Maka kalau kita tambahkan suatu bilangan ke masing-masing suku, yang ini saya tambah 5, yang di sini saya tambah 5 misalkan, maka solusinya tetap sama. Atau di sini saya kurangi dengan suatu bilangan 7, yang di sini saya kurangi bilangan 7 juga, maka solusinya tidak akan berubah. Solusinya juga tidak akan berubah kalau kita mengalihkan bilangan positif ke masing-masing suku. Misalkan ini saya kali 7, yang di sini juga saya kali 7, solusinya masih tetap sama. Atau kalau kita kalikan dengan bilangan negatif, misalkan min 7, maka tanda harus kita balik. Dengan cara ini lagi-lagi himpunan penyelesaiannya tidak berubah. 3 operasi mendasar ini penting nanti kalau kita mau menyelesaikan suatu pertaksamaan. Biasanya masalahnya ada di penyederhanaan. Begitu disederhanakan, kita gunakan 3 operasi ini, maka akan mulai tampak solusi yang diinginkan. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertaksamaan berikut. Yang pertama, 2X dikurangi 7 kurang dari 4X dikurangi 2. Ini kalau kita kerjakan, kita tulis dulu. 2X dikurangi 7 kurang dari 4X dikurangi 2. Lalu kedua ruas kita tambahkan 7. Jadi yang ini ditambah 7, yang ini ditambah 7. Kita gunakan aturan yang pertama ini, sehingga
himpunan penyelesaiannya nanti akan tetap sama, jadi tidak berubah gitu ya. Kita tambahkan 7, 2x dikurangi 7 ditambah 7 sama dengan 2x. Kemudian 4x dikurangi 2 ditambah 7 menjadi 4x ditambah 5. Selanjutnya kedua ruas saya tambahkan dengan min 4 atau saya kurangkan dengan 4 sehingga menjadi min 2x, karena 2x dikurangi 4x kurang dari 5. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan min setengah atau kita bagi kedua ruas dengan min 2 ya, sehingga kita peroleh x lebih dari 5/2 dinegatifkan. Ingat tandanya berubah karena kita kalikan dengan min setengah. Sehingga solusi dari pertaksamaan ini adalah x lebih besar dari 5/2 atau min 2,5. Kalau di sini adalah min 5/2, dia ke sana, tidak termasuk min 5/2, arahnya ke sana. Selanjutnya adalah ini min 5 kurang dari sama dengan 2x ditambah 6 kurang dari 4. Kita selesaikan. Nah, di sini mengandung dua unsur, yaitu min 5 kurang dari 2x dan min 5 kurang dari sama dengan 2x ditambah 6 dan 2x tambah 6 kurang dari 4. Kita tidak perlu memisahkan satu persatu untuk mengerjakannya, jadi 2 kali kerja gitu. Kita bisa langsung menjadikan satu. Contohnya adalah seperti ini, saya tulis ulang dulu. Min 5 kurang dari sama dengan 2x ditambah 6 kurang dari 4. Kalau kedua ruas, ketiga ruas ya, kita tambahkan masing-masing dengan min 6, akan kita peroleh di sini min 11 kurang dari sama dengan 2x. Kemudian 4 kita tambahkan min 6 menjadi min 2. Selanjutnya kedua ruas kita kalikan dengan setengah, sehingga kita peroleh min 11/2 kurang dari sama dengan x kurang dari min 1. Jadi himpunan solusinya ini adalah min 11/2, di sini min 1, tidak termasuk min 1, termasuk min 11/2. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya. Nomor 3 ini melibatkan kuadratik. Sebelum mengerjakan soal nomor 3 ini, terlebih dahulu akan kita kenalkan konsep titik pemisah atau bahasa aslinya splitting point. Jadi kalau kita perhatikan faktor dari persamaan kuadratik itu x dikurangi a kali x dikurangi b begitu ya, sama dengan sesuatu, sama dengan 0 biasanya begitu. Nah, sukunya kan x dikurangi sesuatu ya. Saya tuliskan biar enggak rancu dengan a dan b, saya pakai karakter lain, misalkan c. X dikurangi c ini akan bernilai negatif jika x-nya kurang dari c, dan bernilai positif jika x-nya lebih besar dari c. Artinya apa? Artinya ya di ini persamaan kuadratik ini dia akan berubah tanda dari positif ke negatif atau sebaliknya dari negatif ke positif hanya di titik A dan B, karena dia ya hanya terpengaruh di A dan B seperti tadi dijelaskan di sini ya. Positif negatifnya x kurangi c itu hanya saat x-nya di kanannya c atau di kirinya c, sehingga suku-suku dari persamaan kuadratik hanya berubah tanda dari negatif ke positif atau sebaliknya hanya di A dan B. Titik-titik tersebut ya, titik-titik yang dimana faktornya bernilai 0, kita sebut sebagai titik pemisah atau split point. Nah, titik pemisah ini merupakan kunci dari solusi masalah pertaksamaan kuadratik atau solusi dari masalah pertaksamaan yang lebih kompleks dari itu. Oke, kita coba simulasikan ya sejauh yang saya bisa.
Oke, ini adalah contohnya. Jadi persamaan kuadratik itu bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a, b, c ketiganya merupakan bilangan real. Jadi di sini handle-nya saya hanya menggunakan a, b, c seperti itu. A di sini kalau saya ubah-ubah nilainya dia mempengaruhi kecekungan. B di sini nanti mempengaruhi posisinya dia y-interceptnya atau perpotongan dengan sumbu y-nya tetap, hanya saja dia menyesuaikan nilai yang lain. Kemudian C dia mengendalikan naik turunnya. Oke, jadi kita hari ini hanya mau membahas tentang titik pemisah atau split point, maka kita fokuskan ke pembahasan itu ya. Misal kita tuliskan masalah kita yang tadi di sini, x kuadrat dikurangi x dikurangi 6, enter. Kita peroleh grafiknya seperti ini. Tentu saja grafik ini belum kita kenalkan ya, nanti setelah ini kita akan membahas tentang apa itu grafik dari suatu persamaan atau suatu fungsi. Oke, ikuti dulu untuk sementara. Jadi ini adalah gambar dari x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Nah, di sini kita bisa melihat karena x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 itu bisa kita tuliskan sebagai x ditambah 2 dikali x dikurangi 3 begini ya. Maka solusinya adalah x ditambah 2 sama dengan 0 atau x dikurangi 3 sama dengan 0. Artinya x-nya sama dengan min 2 atau x-nya sama dengan 3. Di titik ini dia bernilai 0. Seperti tadi dijelaskan bahwa titik yang bernilai yang mengakibatkan persamaan bernilai 0 ini kita sebut sebagai titik pemisah. Ini tidak secara general tapi khusus untuk persamaan kuadratik, karena untuk persamaan yang lebih kompleks perlakuannya juga seringkali berbeda, tidak sama ya. Di sini min 2 dan 3 dia menjadi titik pemisah. Memisahkan apa? Memisahkan nilai dari persamaan ini. Kalau di kirinya min 2 ini positif, kebetulan di sini positif ya, maka pasti di kanannya negatif. Sampai kapan? Sampai ada titik pemisah lagi. Kalau di sini di titik pemisah ini kirinya negatif seperti ini ya, negatif, yang di kanannya pasti positif. Asal yang disebut sebagai akar atau akar persamaan atau titik pemisah ini bentuknya seperti ini. Jadi dia ada dua. Nanti ada kasus khusus di mana akarnya ganda atau tidak ada akar gitu ya, yang mungkin sering ditemui di waktu di sekolah dulu. Misalkan adalah x kurangi 2 yang dikuadratkan, bentuknya seperti ini. Di sini tidak ada titik pemisah ya, sebenarnya ada titik pemisahnya 2, dari 2 sampai berapa? Dari 2 sampai 2. Jadi di kirinya 2 dan mau bilang di kanannya 2 juga nggak bisa gitu ya. Jadi di sini ada 2 akar dan akarnya kembar, yaitu 2 dan 2. Jadi di kirinya 2 itu misalkan positif seperti ini, dari 2 sampai 2 di kanannya 2 sudah tidak bisa lagi karena 2 itu juga menjadi titik pemisah untuk yang satunya lagi, sehingga tidak bisa kita temui. Jadi kesimpulannya di sini untuk kasus kurva yang seperti ini atau kurva yang seperti ini ditambah 2 misalkan tidak ada akar realnya, maka dia tidak memiliki titik pemisah yang memiliki sifat seperti yang dijelaskan tadi. Hanya untuk yang berlaku seperti ini, yang berlaku hanya seperti ini, misalkan titik pemisahnya berbeda dan real. Oke, jadi untuk menyelesaikan suatu persamaan yang melibatkan persamaan kuadrat, maka yang harus kita lakukan adalah mencari titik pemisahnya, yaitu suatu kondisi x di mana x itu mengakibatkan persamaannya bernilai 0. Apa yang kemudian kita lakukan setelah kita menemukan titik pemisah?
Yang kita lakukan adalah melakukan beberapa evaluasi titik-titik di interval yang dipisahkan oleh titik pemisah ini. Jadi interval yang dari min tak hingga sampai tak hingga itu seolah-olah dipisah oleh dua titik pemisah ini. Kita evaluasi di sini nilainya positif atau negatif, di sini positif atau negatif, di sini positif atau negatif, seperti itu. Oke, kita kembali ke sini. Saya hapus dulu biar cerah. Oke, kita bisa menuliskan x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 kurang dari 0. Terus kemudian kita faktorkan. Jadi x dikurangi 3, x ditambah 2 kurang dari 0. Terus dari sini kita tahu bahwa 3 dan min 2 adalah titik pemisahnya. Yang harus kita lakukan apain? Sekarang ini min 2, di sini 3. Kita harus melakukan beberapa uji. Ya, khusus untuk kuadratik ini, kalau di kirinya ini positif, yang kanannya pasti negatif. Kalau yang di kirinya negatif, pasti kanannya positif. Begitu juga yang terjadi di sini karena dari sifat persamaan kuadrat. Ini mohon diingat-ingat, ini hanya untuk yang persamaan kuadrat, untuk kasus yang tadi sudah dijelaskan. Untuk yang lebih kompleks lagi tentu saja tidak seperti ini. 3 interval yang dibagi oleh dua titik pemisah ini, yang pertama adalah ini dari min tak hingga sampai min 2, lalu dari min 2 sampai 3, dan dari 3 sampai tak hingga. Dalam setiap interval tersebut nilai dari x dikurangi 3 ditambah dikali x ditambah 2 selalu bertanda sama. Maksudnya kalau di sini positif, ya positif semuanya pasti yang ke sana. Kalau yang di sini negatif, satu saja titik uji yang kita lihat negatif, ya pasti semuanya negatif. Sedangkan di kanannya 3, kalau kebetulan positif, pasti semuanya positif sampai sana. Misalkan paling gampang, saya hapus dulu biar nggak terlalu rame. Min 2, 3. Di sini kita ambil 0 sajalah, biasanya 0 paling gampang diambil di eksekusinya. Yang ini saya ambil contohnya min 3, yang sini saya ambil 5. Min 3 kalau saya masukkan ke sini, nilainya adalah min 3 kuadrat 9 ditambah dengan 3 dikurangi 6 sama dengan ini suatu bilangan yang positif yaitu 6, sehingga kita tahu di sini pasti positif nih, di kirinya min 2. Sedangkan di kanannya min 2 dan di kirinya 3, jadi interval terbuka ini kita contohkan tadi 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 6 pasti negatif. Kemudian 5 kuadrat dikurangi 5, 25 dikurangi 5, 20 dikurangi 6, 14 positif. Sehingga yang memenuhi yang diminta yang negatif ada di antara min 2 sampai 3. Tidak termasuk min 2, tidak termasuk 3. Kenapa? Karena di min 2 tadi nilainya 0, di 3 nilainya 0. Sehingga solusi dari yang nomor 3 ini adalah ya dari min 2 sampai 3. Notasinya seperti itu. Atau x lebih dari min 2 dan x kurang dari 3. Oke, selanjutnya. Ini kuadratik juga. Cuman apa khususnya sehingga harus dicontohkan ulang untuk yang kuadratik ya. Kita bisa menuliskan 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 ini menjadi 3x dikurangi 2 dikali x dikurangi 1. Atau kita bisa menuliskan sebagai ini ya, 3 dikali x dikurangi 2 kemudian x ditambah 2/3. Oh, ini bukan dikurangi 2, yang di sini dikurangi 1. Dan ini bukan min 2 tapi ditambah 2, saya salah nulis. Ini dari sini kapan dia bernilai 0? Dia bernilai 0 karena dia ada 3 suku ya. Salah satu dari 3 suku yang dikalikan ini sama dengan 0. Saat 3 sama dengan 0, wah nggak mungkin. Saat x dikurangi 1 sama dengan 0, mungkin saja, yaitu x-nya sama dengan
1, atau saat X-nya X ditambah 2/3-nya sama dengan 0, atau saat X-nya sama dengan min 2/3. Sehingga di sini persamaan ya, karena saya nulisnya sama dengan ini, memisahkan interval bilangan real menjadi 3 interval. Titik pemisahnya ada di min 2/3 dan 1. Kita ambil beberapa titik uji, misalkan di sini adalah min 2 gitu ya, atau min 1 juga nggak apa-apa sebenarnya. Di sini saya ambil 0 ya, nggak bisa. Oh ya, bisa 0. Saya ambil 0, kemudian di sini saya ambil 2. Nanti dengan cara yang serupa akan kita peroleh ternyata yang di sini nilainya positif, yang di sini negatif, yang di sini positif. Yang diminta yang positif, berarti yang kiri atau yang kanan. Sehingga kalau yang kiri kita masukkan dari min tak hingga sampai min 2/3. Siapapun X antara min tak hingga sampai min 2/3 ini, kalau dimasukkan ke sini pasti nilainya positif. Di sisi lain, suatu bilangan real X antara 1 sampai tak hingga, kalau dimasukkan ke sini nilainya pasti positif, sehingga itu yang kita jadikan himpunan penyelesaian. Dua interval ini terpisah, tidak seperti yang tadi nomor 3, dia kebetulan di tengah begini ya, jadi ini solusinya. Kita bisa menuliskan, sedangkan ini intervalnya terpisah, kita gabungkan dengan notasi gabungan seperti itu. Artinya X yang memenuhi adalah X yang ini atau X yang ini. Kenapa tidak dan? Karena dan tidak mungkin. Tidak mungkin X itu kurang dari 2/3 sekaligus lebih dari 1. Tidak ada bilangan yang lebih dari 1 sekaligus kurang dari 2/3. Kalau di sini tadi dan, misalkan dari A ke B, artinya kurang dari B dan atau sekaligus lebih besar dari A, seperti itu. Soal yang nomor 5. Kalau menghadapi soal yang nomor 5 ini kira-kira bagaimana? Coba kita kerjakan di yang lebih besar di sini. Yang terbersit pertama kali dalam pikiran mungkin ya kita kalikan sajalah kedua ruas dengan X ditambah 2, sehingga akan kita peroleh X dikurangi 1 lebih besar dari 0 dikali X ditambah 2. Ini sama dengan 0, jadi X dikurangi 1 lebih besar sama dengan 0, X lebih besar sama dengan 1. Nah, jadilah solusinya ini. Tapi kita tidak bisa terburu-buru seperti itu. Kita tidak tahu X ditambah 2 itu positif atau negatif. Tergantung nilai X-nya. Kalau X-nya itu kurang dari min 2, ya pasti negatif. Kalau X-nya lebih dari min 2, pasti positif. Apa pengaruhnya itu? Pengaruhnya pada ini. Tandanya harus kita ubah apa tidak. Nah, caranya gimana? Yang sederhana, kita bagi aja menjadi 2 kasus. Kasus yang pertama adalah kasus saat X-nya kurang dari min 2. Kasus yang kedua adalah saat X-nya lebih dari min 2. Kalau X-nya kurang dari min 2 seperti ini, maka kita peroleh X dikurangi satunya bagaimana? Jika X dikurangi min 2, maka X dikurangi satunya negatif. Dari mana ini? Kalau dia kurang dari min 2 artinya kita kalikan dengan X plus 2 ya, kedua ruas. Cuman karena dia X ditambah 2-nya negatif, maka tandanya kita ubah. Kalau X dikurangi 1 kurang dari sama dengan 0, kita peroleh X-nya kurang dari sama dengan 1. Jadi di kasus yang pertama ini kita simpulkan X-nya kurang dari min 2 dan sekaligus X-nya kurang dari kurang dari 1. Sehingga yang ini solusinya adalah X kurang dari min 2. Kenapa? Karena kalau X itu kurang dari min 2 sekaligus X kurang dari sama dengan 1, ya pasti X-nya kurang dari min 2. Itu cuman itu yang memenuhi. Irisannya cuman itu.
Di kasus yang kedua, yaitu X-nya lebih besar dari min 2, artinya X ditambah 2-nya positif. Kalau dia positif, kita peroleh X dikurangi 1 tak negatif, jadi tanda tidak berubah. Dari sini kita peroleh X lebih besar dari 1. Nah, sehingga dari yang kita lakukan ini, X-nya pasti lebih besar dari min 2 sekaligus X-nya lebih besar dari 1. Dan ini yang memenuhi adalah X lebih besar sama dengan 1, yang memenuhi dua hal ini, dua pertaksamaan ini. Sehingga solusinya adalah X kurang dari min 2 atau X lebih besar dari 1, lebih besar sama dengan 1. Kenapa di sini nggak ada sama dengannya? Karena saat X sama dengan min 2, nilainya X ditambah 2 adalah 0. Kalau nilainya 0, ada pembagian dengan 0, dia tidak terdefinisi. Atau kita bisa menyelesaikan dengan cara lain. Cara lainnya gimana? Jadi X dikurangi 1 per X ditambah 2 ini akan berubah tanda saat X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan min 2. Itu saja tidak relevan ya kalau X-nya sama dengan min 2. Yang berubah tanda yang pembilang dan penyebutnya masing-masing ini ya. Dia akan berubah tanda di kanan kirinya X sama dengan 1 dan X sama dengan min 2. Sehingga dua titik ini menjadi titik pemisah. Jadi titik pemisahnya adalah min 2 dan 1. Lalu yang kita lakukan adalah menguji aja beberapa titik uji, misalkan min 3, 0 dan 2, sehingga kita peroleh solusinya adalah dari min tak hingga sampai min 2 dan 1 sampai tak hingga. Oke. Jadi 1 tadi termasuk ya. Kenapa? Di 1 ini nilainya 0. Di min 2 ini nilai dari X ditambah 2 sama dengan 0. Cuman dia tidak terdefinisi sehingga kita tidak bisa memasukkan ke sini. Sedangkan di 1 nilai dari ini X min 1 per X plus 2 ini nilainya adalah 0. Nah, 0 termasuk yang ditanyakan karena di sini adalah ada tanda sama dengannya. Sehingga 0 masuk ke solusi. Min 2 tidak masuk ke solusi. Oke, ada lagi? Oh, masih ada lagi. Nah, kalau yang seperti ini sudah jelas ya, titik pemisahnya adalah min 1, 1 dan 1 lagi gitu ya, karena di sini ganda, dan 3. Atau kita tulis saja titik pemisahnya adalah min 1, 1 dan 3. Terus kita uji, misalkan di sini min 2, di sini 0, di sini 2, di sini 4 gitu ya. Nanti akan kita peroleh solusinya adalah min 1 sampai 1 termasuk min 1 termasuk 1 dan 1 sampai 3 dari ini dan ini. Oke. Nah, ini bisa karena dari min 1 sampai 1 termasuk 1 digabung dari 1 sampai 3 termasuk 1. Ya sudah, langsung dijadikan begini saja, min 1 sampai 3 karena semua yang ada di sini yang ikut. Oke, saya hapus biar cerah. Nah, itu adalah review materi SMA tentang pertaksamaan. Selanjutnya adalah nilai mutlak. Konsep nilai mutlak ini sangat penting untuk belajar kalkulus. Makanya sebelum belajar kalkulus lebih lanjut, di bab 0 ini kita akan mempelajari konsep dari nilai mutlak ini. Kita harus menguasainya secara detail. Nilai mutlak suatu bilangan real X dinotasikan dengan ini, bacanya mutlak X, didefinisikan sebagai, jadi mutlak X adalah min X jika X-nya negatif dan X jika X-nya tak negatif atau lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau misalkan di sini 5 gitu ya, atau mungkin sudah saya tulis
mutlak dari min 6 ini sama dengan berapa? Diperhatikan min 6 itu termasuk yang kurang dari 0 atau lebih besar sama dengan 0. Tentu saja min 6 termasuk yang atas ini. Karena dia termasuk yang atas, maka jawabannya adalah min X. Jadi min dari min 6 sama dengan 6. 5 termasuk yang bawah di sini lebih besar sama dengan 0. Sehingga jawabannya adalah tetap X. Jadi tidak berubah, tidak diapa-apain. Dia sama dengan 5. Mutlak min X sama dengan siapa? Jangan terburu-buru kalau melihat dua kasus yang sebelumnya. Oh, kalau begitu mutlak dari suatu bilangan itu adalah ya tinggal dibuang saja tanda negatifnya, tanda minnya. Seperti min 6 ini kalau dimutlakan minnya dibuang. 5 ini kalau dimutlakan minnya dibuang karena dia nggak punya tanda min ya jadi tidak jadi ya tetap 5 tidak seperti membuang apa-apa. Kalau begitu mutlak dari min X harusnya sama dengan X. Salah, ini adalah konsep yang keliru ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu X-nya itu positif atau negatif. Contohnya adalah ini. Kalau memang dikatakan mutlak dari min X adalah X, bagaimana jika X-nya itu sama dengan misalkan min 2? Kalau memang konsep ini benar, maka X saat X-nya sama dengan min 2, saya tulis di sini X min 2, karena X-nya min 2 ya, sama dengan tetap X. X-nya siapa? X-nya adalah min 2, sama dengan min 2. Jadi mutlak dari 2 adalah min 2. Tuh, jadi salah. Sehingga jangan gegabah kalau kita temui dua kasus. Yang pertama ini kayaknya nilai mutlak itu ya tinggal minnya dibuang saja. Ternyata tidak sesederhana itu. Ya kita harus kembali lagi ke definisi dari nilai mutlak. Lalu bagaimana jawabannya? Jawabannya ya tergantung nilai X-nya. Jika X-nya positif, maka min X ini kan negatif. Kalau X-nya positif, min X negatif. Karena min X itu negatif, maka ikut aturan yang atas ini, yaitu mutlak dari si, ini kalau kita ngomong besar, mutlak dari si A ini, karena A-nya negatif, dia adalah min A. Jadi mutlak dari min X, khusus X-nya positif, sehingga min X-nya negatif, adalah min dari min A sama dengan ini A-nya jadi X ya, sama dengan X. Contohnya X-nya 5 ya, ini sama dengan ya 5. Sedangkan jika X-nya negatif, kalau X itu negatif, maka pasti min X positif. Karena min X ini positif, saya sebut sebagai B gitu ya. Dia mengikuti yang bawah ini. Mutlak dari B ya sama dengan B tetap. Karena B-nya tadi positif. Kalau kita tulis mutlak dari min X untuk X-nya negatif sama dengan min X tetap ya, dari B ke B, dari min X ke min X. Contohnya adalah X-nya misalkan ya tadi min 2. Jadi mutlak dari min 2, X-nya tadi min 2 sama dengan min 2, atau mutlak dari 2 adalah 2. Seperti itu. Jadi harus sangat hati-hati. Oke, saya clear. Nah, sekarang yang nomor 4. Oh, sudah kita bahas ya. Mutlak dari min X jika diketahui X-nya negatif. Maka dia jawabannya adalah tentu saja min X. Dari mana itu? Karena X-nya negatif, maka min X positif. Karena min X positif, waktu kita mutlakkan, kita ikut aturan yang bawah ini. Kalau kita anggap min X itu sebagai A, biar gampang. Jadi min X itu A gini ya. Mutlaknya adalah ya tetap si A sesuai aturan ini.
dia tetap. Nah, sehingga siapa A tadi? A itu adalah min X, sama dengan min X. Ini kan tadi saya umpamakan A. Jadi jawabannya adalah min X. Salah satu cara terbaik untuk mendeskripsikan nilai mutlak adalah dengan menggunakan konsep jarak. Pada prinsipnya mutlak X begini, itu menyatakan jarak dari X ke titik 0, dan mutlak dari A dikurangi B ini menyatakan jarak dari A ke B. Ya, nanti mungkin kalau mau main-main dengan applet, ini yang zaman dahulu ya, saya buka di sini saja, kayaknya ada ini jarak. Jadi seperti ini, min 5. Kalau kita punya sesuatu di sini min 5, jaraknya ke 0 berapa? Jaraknya adalah 5. Kalau di sini 5, jaraknya ke titik 0 berapa? Ya 5. Seperti itu. Jadi mutlak dari posisinya si anak kecil ini, santri ini, ke 0 adalah ya mutlak dari posisinya dia. Jaraknya ke 0 adalah mutlak dari posisinya saat ini. Atau A, B, ini si Sasuke dan si Naruto ini. Kalau dia si S ini di min 2, si N ini di 4, maka jarak mereka adalah 4 dikurangi min 2 sama dengan 6. Kalau begitu N dikurangi S. Bagaimana kalau si S-nya di 4 dan N-nya ada di min 2? Ya berarti formulanya S dikurangi N. 4 dikurangi min 2. Lah kalau diketahui si N itu posisinya ada di A, si S itu posisinya ada di B, lalu bagaimana? Kita nggak tahu siapa yang di kanannya siapa. Nah, jadi formulanya tetap sama, yaitu entah S dikurangi N atau si N dikurangi S kemudian dimutlakkan. Karena nilai mutlak dari A dikurangi B itu menyatakan jarak dari A ke B. Ini adalah sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, ini sebenarnya bisa dibuktikan untuk lebih detailnya, tapi untuk yang materi hari ini kita akan sekilas saja. Bahwa mutlak dari A dikali B adalah mutlak dari masing-masing A dan B. Perkalian dari masing-masing mutlak A dan B. Mutlak dari A per B adalah mutlak dari A dibagi mutlak per B dibagi mutlak B maksud saya. Dan yang ketiga ini agak khusus, kita sebut sebagai ketaksamaan segitiga, dan akan dipakai di mana-mana. Nah, sampai semester 7 masih ada aja yang membahas tentang ketaksamaan segitiga. Tentu saja di ruang yang lebih luas lagi, tidak bilangan real. Dan yang keempat, ini adalah mutlak dari A min B lebih besar sama dengan mutlak dari mutlak A dikurangi mutlak B. Selanjutnya, jika mutlak X kurang dari 3, maka jarak X dari titik 0 kurang dari 3, karena ini bisa kita tulis sebagai X dikurangi 0 gitu ya, jarak dari X ke 0. Dengan kata lain, X kurang dari 3 sekaligus lebih dari 3. Jadi kalau saya punya di sini 0, kemudian mutlak dari X itu atau jarak dari X ke 0 tidak boleh lebih dari 3. Di sini malah kurang dari, sama dengan berarti nggak boleh. Maka ya pasti merentang dari min 3 sampai 3, karena di sini jaraknya 3, ini jaraknya 3. Sehingga notasi ini bisa kita sederhanakan atau bisa kita ubah menjadi min 3 sampai 3, interval dari min 3 sampai 3. Atau dengan notasi matematisnya kita tulis ini, tadi sudah kita tulis. Secara umum mutlak dari X kurang dari A itu artinya adalah himpunan bilangan real dari min A sampai A.
yang memenuhi ini adalah himpunan bilangan real dari min A sampai A. Jadi di sini adalah 0, kemudian jarak dari X ke 0 itu tidak lebih dari A atau kurang dari A. Di sini malahan bukan hanya tidak lebih. Di sini pastinya dari min A sampai A. Kenapa? Karena jarak dari 0 ke sini sampai ke sini itu A, dari sini ke sana itu A. Jadi pasti dari min A sampai A. Semua X yang ada di interval ini memenuhi pertaksamaan mutlak X kurang dari A. Sedangkan untuk mutlak X lebih besar dari A, jadi di sini 0, di sini mungkin A tadi seperti tadi. Sekarang jaraknya bukan kurang dari tapi lebih dari A, berarti yang di kirinya min A, di kanannya A. Atau kita tulis X kurang dari min A, atau ini penghubungnya atau, sehingga salah satu dari dua ini terpenuhi sudah benar. Contohnya misal A-nya adalah 5, jadi di sini min 5 sampai 5. Mutlak dari X kurang lebih dari 5. Lebih dari 5 seperti ini. Jadi X-nya kurang dari min 5, contohnya min 10 misalkan. Min 10 dimutlakkan lebih dari 5, benar. Atau di kanannya 5, misalkan 7. 7 dimutlakkan sudah lebih dari 5. Di sini atau, ya, salah satu dari dua ini terpenuhi sudah oke. Kalau mau dan juga tidak relevan, ya, lebih besar dari min 5, lebih kecil dari min 5 sekaligus lebih besar dari 5, nggak ada bilangan yang memenuhi itu. Ini latihan. Tentukan himpunan selesaian dari pertaksamaan yang berikut ini. Yang pertama adalah mutlak dari X dikurangi 4 kurang dari 2. Oke, kita cari tempat khusus untuk mengerjakannya. Nah, dipandang sebagai jarak, ini kita bisa melihat, bisa membaca sebagai jarak dari X ke 4 kurang dari 2. Sehingga kalau siapakah X yang jaraknya ke 4 itu kurang dari 2, ya berarti kanan kirinya 4, jaraknya 2, di sini 2, di sini 6, sehingga jawabannya adalah X lebih besar dari 2, X kurang dari 6. Sudah gitu aja. Yang kedua, mutlak dari X 3X dikurangi 5 lebih besar sama dengan 1. Sekarang tandanya berubah, tandanya lebih besar. Gimana cara mengerjakannya? Menurut yang di sini tadi, jika mutlak X itu lebih besar dari A, kita tuliskan X itu kurang dari min A atau X lebih besar dari A. Ini kalau kita kasih tanda sama dengan, ini juga masih berlaku. Jadi kita tulis saja, sehingga di sini kita tulis ada 2, ya. 3X dikurangi 5 lebih besar sama dengan 1, atau 3X dikurangi 5 kurang dari sama dengan min 1. Dari sini kita peroleh, kalau kedua ruas kita tambahkan 5, kita dapat 3X lebih besar sama dengan 6, X lebih besar sama dengan 6/3, 6/3 adalah 2. Sedangkan untuk yang di kanan ini, kalau kedua ruas kita tambahkan dengan 5, kita akan memperoleh 3X kurang dari sama dengan 4. Kita peroleh X kurang dari sama dengan 4/3. Sehingga jawabannya adalah X lebih besar sama dengan 2 atau X kurang dari sama dengan 4/3. Kalau kita tuliskan, ini saya hapus saja. Di sini 4/3, di sini 2, lebih dari 2 atau kurang dari sama dengan 4/3. Ini tadi lebih besar sama dengan 2. Sehingga solusinya adalah dari min tak hingga sampai 4/3, termasuk 4/3, digabung 2 sampai tak hingga. Selanjutnya, misal epsilon, ini bacanya epsilon, adalah bilangan positif. Tunjukkan bahwa mutlak dari X dikurangi 2 kurang dari epsilon per 5 mengakibatkan tidak hanya ke kanan, ya, tapi ke kiri. Jika dan hanya jika mutlak dari 5X dikurangi 10 kurang dari epsilon.
Ini adalah karakter yang mungkin baru pertama kali ditemui, tapi begitu ketemu ini sudah nggak ketemu lagi. Nanti sampai semester akhir, sampai S2, sampai S3, bahkan kalau ada S4 mungkin sampai S4 akan ketemu lagi si epsilon itu. Oke, ini adalah pertemuan pertama dengan epsilon. Kita akan membuktikan. Di sini kalau kita terjemahkan, jarak dari X kedua kurang dari epsilon per 5. Di sini jika dan hanya jika, tandanya kurang, harusnya ada dua arah ke sana. Jika dan hanya jika jarak antara 5X ke 10 kurang dari epsilon. Kita bisa tuliskan mutlak dari X kurang dari 2 itu kurang dari epsilon per 5. Maka dari sini kalau kedua ruas kita kalikan 5, tanda tidak berubah karena 5 positif, kita peroleh 5 kali mutlak dari X kurangi 2 kurang dari epsilon. Sedangkan menurut teorema yang sebelumnya kita tahu, karena 5 itu adalah mutlak dari 5, mutlak dari 5 adalah 5, maka bisa kita tulis seperti ini. Lalu dari teorema A, B dimutlakkan itu sama dengan mutlak dari A dikali mutlak dari B, sehingga ini bisa kita tulis begini. Mutlaknya kita jadikan 1 seperti ini. Dari sini kita peroleh 5X kurang 10 kurang dari epsilon, sehingga terbukti kita diminta menunjukkan jika ini kurang dari epsilon per 5, maka yang ini kurang dari epsilon. Ternyata kita sudah berhasil menunjukkan. Selanjutnya, misal epsilon adalah bilangan positif. Tentukan delta sedemikian sehingga itu terjadi. Oke, ini juga akan dekat dengan penjelasan selanjutnya tentang limit. Kalau tadi sudah kenalan dengan epsilon, sekarang ada temannya si epsilon namanya delta. Biasanya mereka selalu bersama-sama ya. Tapi ya untuk beberapa kuliah yang lain, kadang epsilon sama delta terpisah, tidak saling terikat satu sama lain. Oke, kita kerjakan yang nomor 4 ini. Kita tulis di sini, kita mau mencari delta kalau disediakan mutlak 6X dikurangi 18 kurang dari epsilon. Epsilonnya perlu dicari enggak? Enggak perlu dicari, epsilonnya sudah diberikan. Epsilonnya adalah suatu bilangan positif, katanya seperti itu. Jadi suatu bilangan yang jadi tugas kita adalah mencari deltanya saja. Caranya adalah gimana ya? Kita mulai dari mana? Kita mulai dari fakta ini dulu, bahwa mutlak dari 6X dikurangi 18 itu kurang dari epsilon. Kita tulis mutlak dari 6X dikurangi 18 kurang dari epsilon. Kalau kita punya kenyataan ini, maka kita peroleh dia adalah 6 kali X dikurangi 3 kurang dari epsilon. Dari sini kita tahu bahwa ini arahnya bolak-balik ya. Kenapa kok bolak-balik? Karena jika kita punya ini, maka kita punya ini juga, arahnya ke sana juga berlaku. Selanjutnya di sini kita bisa menuliskan sebagai mutlak dari 6 X dikurangi 3 kurang dari epsilon. Kenapa begini? Karena teorema yang mengatakan mutlak dari AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Lalu dari sini karena mutlak dari 6 itu adalah 6, ini bisa kita tulis saja menjadi 6 dikali X dikurangi 3 kurang dari epsilon. Lalu kita punya apa? Kita kalikan kedua ruas dengan 1/6 sehingga diperoleh X dikurangi 3 kurang dari epsilon per 6. Nah, masa depan cerah. Cerahnya di sini. Ini bentuknya sudah sama. Ternyata karena ini tadi kan jika dan hanya jika. Kalau kita mulai dari sini terus ke arah sana, karena ada tanda panah ke sana itu loh, kita jadi boleh ke sana. Dari bawah yang di sini kita bisa peroleh yang atas ini. Dari sini kita peroleh yang ini, dari ini kita peroleh ini, dari ini kita peroleh itu, karena di sini juga ada tanda panah ke kanan. Lalu
Dari sini kita mengatakan kalau kita tuliskan ulang, jika mutlak dari X dikurangi 3 itu kurang dari epsilon per 6, maka arahnya ke sana, mutlak dari 6X dikurangi 18 itu kurang dari epsilon. Kalau kita runtut dari bawah sampai ke yang sini. Nah, ini mirip dengan yang ditanyakan, yang ini. Kalau ditanyakan lagi, tentukan delta sedemikian sehingga mutlak dari X dikurangi 3 kurang dari delta mengakibatkan mutlak atau maka gitu ya, jika yang kiri maka mutlak dari 6X kurang 18 kurang dari epsilon. Terus langkahnya adalah karena sudah sangat mirip, ya ini aja kita namakan delta. Kalau deltanya itu adalah epsilon per 6, maka tadi sudah diperlihatkan bahwa nanti mutlak dari 6X dikurangi 18 pasti kurang dari epsilon. Ya wis, kalau gitu saya menjawab deltanya adalah epsilon per 6. Epsilonnya siapa? Nggak perlu dicari. Nggak perlu dicari karena epsilon sudah dijelaskan, disediakan. Jadi untuk suatu epsilon positif, tentukan delta. Kalau nanti dicoba, misalkan epsilon sama dengan 1, berarti ketemu delta sama dengan 1/6. Kalau nanti dicoba-coba, ini deltanya adalah 1/6, ini pasti bisa dibuktikan bahwa ini kurang dari 1. Lah kalau yang ini saya ganti 2, yang ini tetap pun tidak masalah. Nah, coba dicek. Kalau yang ini saya ganti 1/10, maka ini 1/6 dikali 1/10, jadinya 1/60. Secara umum, siapapun epsilonnya, saya bisa menyediakan deltanya adalah epsilon per 6. Seperti itu. Jadi sudah ketemu delta yang dimaksud. Selanjutnya tetap di nilai mutlak, pembahasan nilai mutlak akan kita bahas tentang rumus kuadrat dan kuadrat akar kuadrat. Rumus kuadrat itu adalah rumus ini, rumus kuadratik. Ada beberapa yang menyebutnya sebagai rumus ABC ya, rumus kecap. Kita menyebutnya rumus kuadrat saja, jangan rumus ABC. Ya kalau ABC, kalau PQR, kalau alfa beta gamma misalkan, nanti formulanya sudah enggak lagi rumus ABC. Solusi untuk persamaan kuadratik AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah ini. X-nya sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Dari mana ini kira-kira ya? AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Udah ruas kita bagi dengan A, kita peroleh ini. Lalu tadi yang kita lakukan adalah X kuadrat ditambah B per AX sama dengan min C per A. Lalu kita lengkapkan kuadratnya menjadi, kita tambahkan B per 2A, yaitu si ini dibagi 2, dikuadratkan biar tetap sama dengan yang kiri ditambahkan itu, yang kanan pun juga harus sama. Ini harus ada tanda penghubungnya begini ya, jika dan hanya jika. Terus kemudian dari sini kita peroleh nilainya adalah X ditambah B per 2A kuadrat sama dengan siapa sih ini? Coba min C per A. Oke lah, kita kuadrat di sini aja. Min C per A ditambah B kuadrat min 4A kuadrat sama dengan, saya buat 4A kuadrat dua-duanya, jadinya min 4AC yang di sini dikalikan dengan A ditambah A B kuadrat. Yang enggak dong, yang ini enggak usah dikalikan A, kan tadi sudah 4A kuadrat. Jadi di sini B kuadrat, atau biar lebih cantik negatifnya jangan di depan, B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Ini aja wis.
Oke, sehingga ini saya hapus, saya ganti dengan B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Lalu solusi dari ini X ditambah B per 2A adalah plus minus akar dari semuanya itu B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. 4A kuadrat ini kan akar dari A dibagi B begini, itu kan sama dengan akar dari A dibagi akar dari B. Jadi yang ini bisa saya tulis B kuadrat min 4AC per akar 4A kuadrat begini. Sehingga ini bisa kita tulis, bisa ini nggak usah ada kurung wes, sudah tidak apa-apa. Ini bisa kita tulis plus minus dari akar B kuadrat min 4AC pernya jadi di sini. Ini adalah 2A. Oke. Lalu kita punya di sini X ditambah X sama dengan B per 2A nya saya taruh di kanan. X sama dengan min B per 2A plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Waduh, ini sudah sama ini. Nyebutnya masa depan cerah. Naikkan sedikit. Ini sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, dari sini asalnya formulanya. Nilai B kuadrat dikurangi 4AC yang ada di dalam tanda akar kuadrat itu disebut sebagai diskriminan dari persamaan kuadrat. Apa itu diskriminan? Efeknya ke akar bagaimana? Coba kita lihat, nggak usah pakai yang ini. Kita lihat di webnya, di web yang ini tadi, namanya adalah diskriminan. Oke, saya tampilkan perhitungan diskriminan ini, diskriminannya ya. Di sini adalah fungsinya X kuadrat dikurangi 3. Diskriminannya 4 kuadrat dikurangi 4AC adalah 0 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikali min 3 adalah 12. Kalau diskriminan itu lebih besar dari 0, maka akarnya dia begini, berbeda. Ada akarnya 2 dan berbeda untuk persamaan kuadratiknya. Sedangkan jika bentuknya seperti ini, diskriminannya 0, ini diskriminannya 0, di sini diskriminannya 0. Kalau dia menyinggung garis ini, sumbu X ini, maka dia diskriminannya 0. Kalau dia di bawahnya garis set seperti ini misalkan, diskriminannya positif. Kalau diskriminan positif, yang terjadi adalah dia punya akarnya 2 dan berbeda. Kalau dia menyinggung garis ini, sumbu X ini, di sumbu X ini, maka diskriminannya 0 dan akarnya ganda. Ada akarnya 2 tapi sama, berarti ya akarnya 1. Sedangkan jika di atas sumbu X tidak nempel, dia diskriminannya negatif, selalu seperti itu. Kalau diskriminannya negatif, yang terjadi apa? Apakah dia memotong atau menyinggung sumbu X? Tidak, artinya tidak ada akar real, tidak ada nolnya. Kalau waktu dia di sini misalkan ya, atau di sini wes, nolnya ada di 1 dan 5. Kalau dia di sini nolnya ada di 4. Kalau dia di atas sumbu X, tidak ada nolnya, tidak ada X yang mengakibatkan suatu persamaan kuadrat ini menjadi 0. Jadi itu adalah salah satu pengaruh dari diskriminan terhadap ada tidaknya akar real di suatu persamaan kuadrat. Nah, ini simulasi tadi sudah. Dulu saya membuatnya offline, sekarang sudah saya online kan di areavilan.com. Nanti bisa diakses siapa saja yang ingin pakai. Selanjutnya, kuadrat dan akar kuadrat.
Ini bisa dibuktikan dan biasanya di kuliah-kuliah lain yang lebih tinggi itu dibuktikan gitu ya, tentang kondisi-kondisi ini. Kondisi-kondisi ini, cuman mungkin untuk yang ini agak lebih sederhana saja. Jadi diperhatikan bahwa mutlak dari X kuadrat adalah X kuadrat. Dari mana itu ya? Ini gampangnya ngomong, X kuadrat itu kan mutlak dari X kuadrat adalah mutlak X dari mutlak X. Ini sama dengan mutlak dari X kali X menurut teorema tadi ya. Ini bisa dijadikan satu. Ini sama dengan ini. Karena X kuadrat itu tidak pernah negatif, maka menurut definisi dari nilai mutlak, dia adalah ya X kuadrat sendiri. Mutlak dari A kalau A-nya tidak negatif ya sama dengan A. Jadi ini sudah terbukti. Dan untuk yang ini adalah tidak sederhana untuk disampaikan di kalkulus 1. Jadi yang ini perlu diingat saja bahwa akar dari X kuadrat itu adalah mutlak dari X. Dan perlu diperhatikan juga bahwa akar dari suatu bilangan, akar kuadrat dari suatu bilangan real yang tak negatif ini adalah tidak negatif juga. Kalau hanya negatif, tidak ada akar real. Jadi dia bukan bilangan real. Jadi A-nya tidak boleh negatif, alasannya itu. Kemudian hasilnya pun ternyata juga tidak negatif. Lebih jauh lagi adalah ini. Kenapa ini bisa menggambarkan? Karena pada hakikatnya A itu adalah sesuatu yang dikuadratkan. Siapa sesuatu itu? Ya sesuatunya adalah si akar A. Akar A yang dikuadratkan. Seperti itu. Jadi X kuadrat kalau diakarkan itu sama dengan mutlak X. Jadi akar dari A itu adalah ya mutlak dari akar A. Jadi nilainya selalu tak negatif. Ada varian penting yang perlu dipahami juga bahwa mutlak dari X kurang dari mutlak dari Y jika dan hanya jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Ini juga perlu dibuktikan, tetapi belum porsinya kuliah ini. Jadi ada 3 hal mendasar tentang bentuk kuadrat dan nilai mutlak yang harus diingat untuk saat ini. Contoh, tentukan solusi dari ini. Oke, caranya kalau yang sebelumnya tadi kan nilai mutlaknya 1 di contoh-contoh sebelumnya. Kalau yang sekarang mutlaknya ada 2, ada 2 ini. Gimana caranya? Caranya bisa ada 2 cara ya, cara yang berbelit-belit. Jadi kita bagi dalam beberapa kasus, atau kita bisa juga menggunakan yang tadi barusan kita dapat. Caranya adalah ya karena kita tadi tahu ya, mutlak dari X kurang dari mutlak dari Y itu mengakibatkan, atau kalau kita punya ini maka kita juga punya X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Ini aja yang kita pakai sehingga kita bisa menuliskan mutlak 3X ditambah 1 kurang dari 2 kali X dikurang 6. Itu kita bisa punya mutlak dari 3X ditambah 1 kurang dari 2X dikurangi 12. Dari mana ini? 2 dikali mutlak ini adalah mutlak dari 2 dikali ini, karena mutlak dari 2 adalah 2. Lalu menurut teorema 2 bisa kita masukkan ke sini dijadikan 1. Oke, saya nggak akan mengulang lagi menjelaskan teoremanya. Dari sini kita tahu bahwa 3X ditambah 1 kalau dikuadratkan ya kurang dari 2X dikurangi 12 dikuadratkan. Kalau kita jabarkan dia adalah 9X kuadrat ditambah 6X ditambah 1. Di sini kurang dari 4X kuadrat dikurangi 48X ditambah 144. Terus kalau kita sederhana-sederhanakan, kita bisa dapat ini yang lebih sederhana, 5X kuadrat
ditambah 54X dikurangi 143 kurang dari 0. Di sini kita peroleh, ini kalau kita faktorkan ya jadinya seperti ini. Ini kurang dari 0. Oke, sampai tahap ini kita sekarang sudah punya titik pemisah 2 ini. Bukan 11-nya ya, yaitu min 13 dan 11/5. Jadi 5x dikurangi 11 sama dengan 0, berarti x-nya 5x sama dengan 11. Artinya x-nya adalah 11/5. Jadi kita bagi 2, di sini min 13, di sini 11/5. Sehingga garis bilangan realnya dibagi dalam 3 interval ini. Interval yang pertama, interval yang kedua, interval yang ketiga. Yang kita lakukan adalah mencari titik uji. Misalkan berapa ya? Min 15 lah atau min 14. Terus di sini 0, di sini 3. Nanti bisa dicoba sendiri. Ternyata yang negatif itu adalah yang di sini. Kalau 0 saya masukkan ke nilai ini, di sini adalah 13 dikali min 11, min 143. Oke, jadi solusinya adalah min 13 sampai 11/5. Di sini ada beberapa latihan yang mungkin akan kita bahas kalau ada waktu. Mungkin live saja ya via Zoom atau YouTube streaming kalau nanti memang dibutuhkan itu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.